Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ekonomi Madura. Di sini kami akan menjelaskan terkait tingkat kesehatan di Madura. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Alfiani Biramawati, Rifka Miftahuljana, dan Dewi Nurcahyani. Langsung saja kepada pemateri akan menjelaskan materinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai data sarana kesehatan di Kabupaten Bangkalan. Adapun pengertian dari sarana kesehatan itu sendiri adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas rawat inap maupun tidak rawat inap, apotek, klinik, dan lain sebagainya. Baik, untuk data yang pertama yaitu jumlah desa atau kelurahan yang memiliki rumah sakit di Kabupaten Bangkalan. Nah, pada tahun 2019 terdapat 4 rumah sakit yang berada di Kecamatan Bangkalan. Pada tahun 2020 terdapat 4 rumah sakit juga yang berada di Kecamatan Bangkalan. Dan pada tahun 2021 terdapat 8 rumah sakit yang berada di Kecamatan Kamal, Tragah, 4 di Bangkalan, Brunei, dan Kelampis. Dan untuk data yang kedua yaitu jumlah desa atau kelurahan yang memiliki rumah sakit bersalin di Kabupaten Bangkalan. Nah, pada tahun 2019 terdapat 3 rumah sakit bersalin yang berada di Kecamatan Kamal dan 2 di Bangkalan. Dan pada tahun 2020 terdapat 2 rumah sakit bersalin yang berada di Kecamatan Bangkalan. Serta pada tahun 2021 terdapat 4 rumah sakit bersalin yang terletak di Kamal, 2 rumah sakit, dan 2 di Bangkalan. Selanjutnya yaitu data yang ketiga yaitu jumlah desa yang memiliki poliklinik di Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2019 terdapat 9 poliklinik yang terletak di desa atau kelurahan Kamal, Modung, Blega, 4 di Bangkalan, 2 di Brunei. Dan pada tahun 2020 terdapat 11 poliklinik yang terletak di desa atau kelurahan Kamal, Modung, Blega, Galis, 4 di Bangkalan, 3 di Brunei. Dan pada tahun 2021 terdapat 11 poliklinik yang terletak di Modung, 2 di Blega, 1 di Galis, 5 di Bangkalan, dan 2 di Brunei. Untuk data yang keempat yaitu jumlah desa atau kelurahan yang memiliki puskesmas di Kabupaten Bangkalan. Nah, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 29 puskesmas yang terletak di semua desa atau kelurahan di Kabupaten Bangkalan, di mana yang terbanyak terletak di Arusbaya yaitu berjumlah 4. Nah, pada tahun 2020 terdapat 31 puskesmas yang terletak di semua desa atau kelurahan yang di Kabupaten Bangkalan, di mana yang terbanyak ada di Desa Brunei dan Arusbaya. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 27 puskesmas yang terletak di semua desa atau kelurahan Kabupaten Bangkalan, di mana puskesmas Modung berkurang 1, Galis berkurang 1, dan Arusbaya juga berkurang 1, dan Bangkalan berkurang 2. Data selanjutnya yaitu yang kelima adalah jumlah desa atau kelurahan yang memiliki puskesmas pembantu di Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 72 puskesmas pembantu yang terletak di semua desa atau kelurahan di Kabupaten Bangkalan dan terbanyak terletak di Bangkalan. Pada tahun 2020 terdapat juga sebanyak 72 puskesmas pembantu. Dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 56 puskesmas pembantu, di mana 2 berkurang di Kuanyar, 1 di Modung, 1 di Konang, 2 di Galis, 1 di Tanah Merah, 1 di Soca, 1 di Bangkalan, dan 3 di Arusbaya. Nah, untuk data yang keenam yaitu jumlah desa atau kelurahan yang memiliki apotek di Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2019 terdapat 27 apotek yang terletak di semua desa atau kelurahan yang di Kabupaten Bangkalan, kecuali di Desa Konang, Tragah, Geger, Kokop, dan Kelampis.
Pada tahun 2020 terdapat 29 apotek di semua desa atau kelurahan di Kabupaten Bangkalan kecuali di desa atau kelurahan Konang, Teraga, Geger, Kokop, dan Kelampis. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 30 apotek yang terletak di semua desa atau kelurahan Kabupaten Bangkalan kecuali di desa Konang, Teraga, Geger, Kokop, dan Kelampis. Untuk data selanjutnya yaitu jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021. Terdapat sebanyak 52 dokter gigi yang tersebar di semua desa atau kelurahan di Kabupaten Bangkalan. Sebanyak 19 dokter gigi di semua desa atau kelurahan Kabupaten Bangkalan kecuali di Desa Labeng, Modung, Konang, Geger, dan Kokop. Nah, sebanyak 703 perawat yang tersebar di semua desa atau kelurahan Kabupaten Bangkalan dan sebanyak 811 bidan di semua desa Kabupaten Bangkalan dan tenaga kefarmasian sejumlah 16 yang berada di Desa Kamal, Labeng, Kuanyar, Modung, Blega, Tanah Merah, Bangkalan, Arusbaya, dan Geger. Dan untuk selanjutnya ada 6 tenaga kesehatan masyarakat yang berada di Desa Teraga, Arusbaya, Kokop, 2 di Tanjung Bumi, dan Kelampis. Dan terdapat 17 tenaga kesehatan lingkungan yang tersebar diantaranya di Labeng, Kuanyar, Konang, Galis, Tanah Merah, Teraga, Bangkalan, 3 di Arusbaya, Geger, dan terdapat 20 tenaga gizi yang tersebar di seluruh desa Kabupaten Bangkalan, kecuali di Desa Kamal, Modung, Blega, dan Tanjung Bumi. Yang terakhir adalah data jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas, klinik pratama, dan posyandu di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 dan 2021. Terdapat 3 rumah sakit umum yang terletak di Bangkalan dan 1 rumah sakit khusus. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat sebanyak 22 puskesmas rawat inap di semua desa di Kabupaten Bangkalan dan tidak terdapat puskesmas non rawat inap. Dan selanjutnya terdapat 8 klinik pratama pada tahun 2020 yang terletak di Bangkalan sejumlah 5, 2 di Purneh, 1 di 10. Dan pada tahun 2021 terdapat 8 klinik pratama yang berada di Desa Kamal, Tanah Merah, 4 di Bangkalan, 1 di Purneh, dan Arusbaya. Dan yang terakhir terdapat sebanyak 1084 posyandu yang tersebar di semua desa atau kelurahan di Kabupaten Bangkalan. Dan terdapat 1143 posyandu pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syarifah Miftahul-Jannah, NIM 091 kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan data sarana kesehatan di Kabupaten Sampang. Sarana kesehatan yang pertama yaitu rumah sakit. Di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 sampai 2020 hanya memiliki 2 rumah sakit. Pada tahun 2021 memiliki 3 rumah sakit yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Yang kedua, rumah sakit bersalin. Di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 sampai 2021 tidak memiliki rumah sakit bersalin. Yang ketiga, poliklinik. Di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 memiliki 4 poliklinik. Pada tahun 2020 memiliki 6 poliklinik. Dan pada tahun 2021 memiliki 7 poliklinik yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Selanjutnya, yang nomor 4, puskesmas. Di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 sampai 2021 memiliki 22 puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Yang kelima, puskesmas pembantu. Di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 sampai 2020 memiliki 56 puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Sedangkan pada tahun 2021 memiliki 57 puskesmas pembantu yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang.
Yang keenam, apotek. Di Kabupaten Sampang pada tahun 2019 memiliki 21 apotek. Pada tahun 2020 memiliki 25 apotek dan pada tahun 2021 memiliki 27 apotek yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Selanjutnya, jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sampang pada tahun 2020. Kabupaten Sampang pada tahun 2020 memiliki 117 dokter yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Selanjutnya, memiliki 26 dokter gigi yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Memiliki 882 perawat yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Memiliki 829 bidan yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Memiliki 26 tenaga kefarmasian yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Memiliki 26 tenaga kesehatan masyarakat yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Memiliki 27 tenaga kesehatan lingkungan yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Memiliki 51 tenaga gizi yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang dan memiliki 79 ahli teknologi laboratorium medis yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Selanjutnya, jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas, klinik pratama, dan posyandu menurut kecamatan di Kabupaten Sampang pada tahun 2020 dan 2021. Kabupaten Sampang pada tahun 2020 sampai 2021 hanya memiliki 3 rumah sakit umum yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Pada tahun 2020 sampai 2021, Kabupaten Sampang hanya memiliki 22 puskesmas rawat inap dan tidak memiliki puskesmas non rawat inap. Selanjutnya, Kabupaten Sampang memiliki 9 klinik pratama dan 1047 posyandu yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Cahyani dengan NIM 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang data sarana kesehatan di Kabupaten Pamekasan. Nah, yang pertama adalah jumlah desa atau kecamatan yang memiliki rumah sakit dan rumah sakit bersalin menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 dan sampai tahun 2021. Yang pertama adalah rumah sakit. Nah, pada tahun 2019 di Kabupaten Pamekasan hanya ada 6 rumah sakit. Pada tahun 2020 itu juga masih 6 rumah sakit dan pada tahun 2021 ada 8 rumah sakit yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Di antaranya adalah Telanakan ada 2 rumah sakit, yang kedua adalah Pandemaru ada 1 rumah sakit, yang ketiga adalah Pamekasan ada 3 rumah sakit, dan yang terakhir ada di Waru ada 2 rumah sakit. Nah, yang selanjutnya adalah rumah sakit bersalin. Nah, rumah sakit bersalin di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 hanya ada 1 rumah sakit, yaitu di Pandemaru. 2020 juga hanya ada 1 rumah sakit di Pandemaru juga. Nah, pada tahun 2021 di Pandemaru terdapat 2 rumah sakit bersalin dan di Kecamatan Pamekasan ada 1 rumah sakit bersalin. Yang selanjutnya adalah jumlah desa atau kecamatan yang memiliki poliklinik dan puskesmas menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Yang pertama adalah poliklinik. Nah, poliklinik yang tersebar di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 hanya terdapat 8 poliklinik. Pada tahun 2020 juga terdapat 8 poliklinik. Namun pada tahun 2021 poliklinik di Kabupaten Pamekasan berjumlah 13. Nah, poliklinik ini tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Yang selanjutnya adalah puskesmas. Nah, puskesmas
Yang selanjutnya adalah puskesmas. Puskesmas di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 itu berjumlah 20 puskesmas. Pada tahun 2020 itu berjumlah 22 puskesmas. Pada tahun 2021 itu berjumlah 21 puskesmas. Jadi pada tahun 2020 ke tahun 2021 ada satu puskesmas yang tidak beroperasi. Baik, yang selanjutnya adalah jumlah desa atau kecamatan yang memiliki puskesmas pembantu dan apotek menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, yang pertama adalah puskesmas pembantu. Pada tahun 2019 itu terdapat 34 puskesmas pembantu yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2020 itu bertambah puskesmas pembantunya berjumlah 35 dan itu juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Namun pada tahun 2021 jumlah puskesmas pembantu ini hanyalah 33 puskesmas pembantu, yaitu berkurang 2. Nah, puskesmas pembantu ini juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Yang selanjutnya itu adalah apotek. Nah, apotek di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 hingga tahun 2021, pada tahun 2019 itu terdapat 25 apotek. Nah, di tahun 2020 itu terdapat 33 apotek. Jadi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan. Begitu juga pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan juga. Itu terdapat 39 apotek yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Nah, jumlah apotek yang terbanyak itu ada di Kecamatan Pamekasan, yaitu dengan 10 apotek. Selanjutnya itu adalah jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan itu pada tahun 2021. Yang pertama itu ada dokter. Nah, dokter sendiri di Kabupaten Pamekasan itu berjumlah 40 dokter. Nah, 40 dokter ini juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Yang selanjutnya adalah dokter gigi. Dokter gigi sendiri itu jumlahnya 17 dokter. Nah, ada 2 kecamatan yang tidak mempunyai dokter gigi. Yang pertama itu adalah Kecamatan Pakong dan yang kedua itu adalah Kecamatan Pasean. Yang selanjutnya adalah perawat. Itu mempunyai 533 perawat. Nah, itu juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Selanjutnya adalah bidan. Di Kabupaten Pamekasan itu terdapat 573 bidan dan juga bidan tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Yang selanjutnya adalah tenaga kefarmasian. Itu terdapat 20 tenaga kefarmasian, di mana ada 2 kecamatan yang tidak mempunyai tenaga kefarmasian, yaitu Kecamatan Galis dan juga Kecamatan Pakong. Nah, selanjutnya itu adalah tenaga kesehatan masyarakat. Nah, di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan itu tidak mempunyai tenaga kesehatan masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah tenaga kesehatan lingkungan. Sama juga di Kabupaten Pamekasan di seluruh kecamatan tidak terdapat tenaga kesehatan lingkungan. Nah, yang ketiga adalah tenaga gizi. Nah, tenaga gizi ini berjumlah 29, di mana hanya ada 1 kecamatan yang tidak mempunyai tenaga gizi, yaitu pada Kecamatan Pasean. Nah, yang terakhir adalah ahli teknologi laboratorium medik. Nah, di Kabupaten Pamekasan juga tidak terdapat ahli teknologi laboratorium medik. Yang selanjutnya adalah jumlah tenaga kesehatan menurut jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Pamekasan itu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Yang pertama adalah dokter umum. Nah, pada tahun 2020 itu terdapat 43 dokter umum, namun pada tahun 2021 hanya terdapat 40 dokter umum. Jadi
dokter umum pada tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan. Nah, selanjutnya adalah dokter gigi, di mana pada tahun 2020 terdapat 13 dokter gigi, namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 17 dokter gigi. Nah, yang selanjutnya adalah perawat. Nah, perawat di sini itu pada tahun 2020 itu terdapat 585 perawat, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 hanya tersisa 533 perawat. Yang selanjutnya adalah bidan. Bidan pada tahun 2020 terdapat 550 bidan dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 573 bidan. Nah, yang selanjutnya adalah tenaga farmasi. Itu pada tahun 2020 itu terdapat 13, namun mengalami peningkatan juga pada tahun 2021 terdapat 20 tenaga farmasi. Nah, selanjutnya adalah tenaga kesehatan masyarakat. Nah, tenaga kesehatan masyarakat ini pada tahun 2020 terdapat 40, namun pada tahun 2021 tidak terdapat sama sekali tenaga kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya pada tahun yang selanjutnya adalah tenaga kesehatan lingkungan. Tenaga kesehatan lingkungan ini juga pada tahun 2020 ada 22 tenaga kesehatan lingkungan, namun pada tahun 2021 juga tidak terdapat tenaga kesehatan lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah tenaga gizi. Nah, tenaga gizi ini pada tahun 2020 terdapat 26 tenaga gizi dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 29 tenaga gizi. Yang terakhir adalah ahli teknologi laboratorium. Nah, pada tahun 2020 itu terdapat 41 ahli teknologi laboratorium medik. Nah, namun pada tahun 2021 ini tidak terdapat sama sekali ahli teknologi laboratorium medik. Nah, jumlah atau total keseluruhan tenaga kesehatan menurut jenis tenaga kesehatan itu pada tahun 2020 itu terdapat 1333 dan pada tahun 2021 itu terdapat 1212. Yang selanjutnya itu adalah jumlah rumah sakit umum, rumah sakit khusus, puskesmas, klinik pertama dan posyandu menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Nah, yang pertama adalah rumah sakit umum. Nah, rumah sakit umum pada tahun 2020 hingga tahun 2021 itu hanya mengalami peningkatan satu, yaitu tambahan satu rumah sakit. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus itu dari tahun 2020 hingga tahun 2021 itu jumlahnya tetap, yaitu satu rumah sakit khusus yang ada di Kecamatan Pamekasan. Yang selanjutnya itu adalah puskesmas rawat inap. Nah, puskesmas rawat inap pada tahun 2020 itu jumlahnya 21 puskesmas. Nah, itu juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Sama juga di tahun 2021 juga masih terdapat 21 puskesmas dengan rawat inap. Namun, yang selanjutnya ini adalah puskesmas non rawat inap itu tidak terdapat sama sekali di Kabupaten Pamekasan. Nah, yang selanjutnya itu adalah klinik Pratama. Nah, klinik Pratama di Kabupaten Pamekasan itu jumlahnya pada tahun 2020 itu terdapat 16 klinik Pratama, namun pada tahun 2021 hanya terdapat 15. Jadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 itu mengalami penurunan, yaitu 16 menjadi 15. Nah, yang selanjutnya adalah posyandu. Nah, posyandu sendiri pada tahun 2020 itu terdapat 984, di mana ini juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Pada tahun 2021 posyandu di Kabupaten Pamekasan mengalami penambahan posyandu yaitu dengan jumlah 991. Ini juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Nah, yang selanjutnya adalah Polindes. Polindes itu pada tahun 2020 itu terdapat 172 Polindes. Nah, pada tahun 2021 itu terdapat 179 Polindes. Ini juga tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai Kabupaten Sumeneb.
Nah, yang pertama adalah jumlah desa atau kelurahan yang memiliki rumah sakit dan rumah sakit bersalin menurut kecamatan di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, pada tahun 2019 sendiri itu di Kabupaten Sumeneb itu terdapat dua rumah sakit, yaitu terletak di Kalianget dan juga di Kota Sumeneb. Nah, pada tahun 2020 juga masih sama, terdapat dua rumah sakit. Nah, pada tahun 2021 di Kabupaten Sumeneb ada 6 rumah sakit. Dengan tambahan rumah sakit itu di Sarongi ada 1 rumah sakit, terus di Ambunten ada 1 rumah sakit, dan yang terakhir ada di Masalembu yaitu 1 rumah sakit. Yang selanjutnya adalah rumah sakit bersalin, di mana di Kabupaten Sumeneb itu hanya terdapat 1 rumah sakit bersalin. Itu sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 hanya terdapat 1 rumah sakit bersalin. Nah, yang selanjutnya adalah jumlah desa kecamatan yang memiliki poliklinik dan puskesmas menurut kecamatan di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, yang pertama adalah poliklinik. Di Kabupaten Sumeneb sendiri itu pada tahun 2019 terdapat 10 poliklinik, pada tahun 2020 terdapat 12 poliklinik, di mana ada tambahan poliklinik itu di Kota Sumeneb dan juga di Peragaan tambah 2 poliklinik. Nah, pada tahun 2021 itu juga masih sama, yaitu dengan 12 poliklinik. Namun di Kecamatan Talango itu tidak terdapat poliklinik, di mana sebelumnya ada poliklinik, dan berganti di Gapura terdapat 2 poliklinik. Selanjutnya, puskesmas yang ada di Kabupaten Sumeneb. Pada tahun 2019 terdapat 30 puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat 29 puskesmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya, puskesmas pembantu. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 64 puskesmas pembantu yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Pada tahun 2021 memiliki 58 puskesmas pembantu yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya, apotik. Pada tahun 2019 Kabupaten Sumeneb memiliki 24 apotik yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Pada tahun 2020 memiliki 27 apotik yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dan pada tahun 2021 terdapat 34 apotik yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Baik, untuk jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2021 berdasarkan sumber atau referensi yang saya peroleh, yaitu dari sumenebkap.bps.go.id yang berasal dari Dinas Kesehatan Sumeneb, dijelaskan bahwa tidak terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, farmasi, dan ahli gizi di Kabupaten Sumeneb. Dan untuk presentasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2016 sampai 2020, terdapat data yang menjelaskan pada tahun 2016 sebanyak 23,11%, pada tahun 2017 sebanyak 23,14%, pada tahun 2018 sebanyak 30,70%, pada tahun 2019 sebanyak 20,65%, dan pada tahun 2020 sebanyak 17,18%. Selanjutnya yaitu presentasi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan selama sebulan terakhir di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2017 sebanyak 34,49%, pada tahun 2018 sebanyak 40,72%,
pada tahun 2019 sebanyak 37,71% dan pada tahun 2020 sebanyak 41,59%. Dan yang terakhir adalah data jumlah darah yang tersedia dan disalurkan di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2020 sampai 2021. Nah, untuk persediaan darah dan darah yang disalurkan di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2020 yaitu golongan darah A sebanyak 1147, golongan darah B sebanyak 1231, golongan darah AB sebanyak 435 dan golongan darah O sebanyak 2089. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun penyebutan nama desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.